Pasti juga dinanti-nantikan sih bagaimana jalannya debat cawapres nanti malam, tapi nampaknya sudah banyak yang mulai pemanasan, berkomentar di media sosial begitu ya, cuitan-cuitan lain sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya cuitannya, positif kah, negatif kah, lebih kemana kah gitu ya? Kita akan membahas. Makanya Arif Fadil boleh saran nggak pagi? Apa tuh? Kepada cawapres pada pagi hari ini. Jangan buka sosial media. Nanti dengan tidak mengurangi rasa hormat ya. Buang jauh-jauh handphone. Ada nih. Itu berlaku bagi para pemain timnas bola loh. Gitu juga ya? Beberapa negara mengatakan Anda Sebelum bertanding? puasa medsos Iya. sebelum bertanding. Nah, yang akan mengguliti mengenai apa saja dibahas di media sosial pagi hari ini sudah ada Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Selamat pagi, Mbak Rustika. Iya. Kemudian juga ada Mas Rizal Nova, analis senior Drone Emprit. Selamat pagi. Pagi Mas. Pagi, Mas. Kemudian juga Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi benar itu analisa kita benar ya? Saran saya itu benar ya? Iya benar. Tapi nanti kita saksikan langsung di ruangan debat di JCC nanti malam. GCC. Hati-hati pengucapannya. Oh iya. SCIE. Agak masalah dengan singkatan ya Bang ya? GCC. Kita mungkin bahas sedikit mengenai data-datanya dulu ya. Mbak Rustika, apa yang didapatkan oleh Anda, indikator Indonesia Indikator mengenai tweetan para netizen kali ini? Apakah sudah mulai panas atau mungkin masih belum ada nih yang komentar-komentar? Jadi kalau dalam satu pekan ini memang engagement dan postingan terbesar masih ditujukan kepada para paslon. Jadi kita bikin 2 riset, satu adalah terkait sama hanya cawapresnya aja dan satu lagi itu untuk paslon. Nah kalau untuk paslon memang minggu ini tuh adalah minggu yang penuh dengan amunisi gitu, ibaratnya seperti itu gitu. Jadi kalau kita lihat di data untuk untuk seluruh perbincangan itu bahwa Prabowo itu postingannya ada 772.897 dengan engagement 12.366.538. Untuk Anies Baswedan posisi kedua postingannya ada di 1.069.439 dan kemudian engagementnya ada 7.295.692. Sementara untuk Ganjar postingannya ada 590.596 dengan engagement sebesar 4.456.123. Gitu. Jadi dalam pekan ini memang jauh ya berarti ya? Kenapa? Ya perbedaannya jauh ya? Perbedaannya cukup jauh gitu. Kenapa perbedaannya cukup jauh? Karena memang isu yang dihembuskan itu cukup berbeda ya gitu. Satu, isu yang dihembuskan berbeda. Dua adalah kreativitas. Ketiga adalah dukungan-dukungan gitu. Jadi kenapa misalnya minggu ini, jadi kalau secara jumlah postingan itu memang jumlah postingan terbesar itu berasal dari platformnya Twitter. Twitter kan cerewet sekali gitu ya. Lebih banyak cuitan. Betul, itu sebabnya kenapa tadi Anies kenapa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2 paslon lainnya gitu. Nah sementara kenapa Prabowo itu cukup tinggi, memang tingginya itu ada 2 platform yang sangat kuat di Prabowo Gibran itu adalah TikTok dan Instagram. Pasti bertanya dong gitu isinya apa sih, kenapa sampai segede itu gitu ya. Nah jadi tuh kalau misalnya kenapa di TikTok gitu, di TikTok itu Prabowo Gibran itu dapat tanggapan terbanyak sebenarnya karena beberapa hal, yakni waktu soal Palestina. Jadi Prabowo memberikan bantuan untuk Palestina gitu. Kemudian juga lagu resmi kampanye. Oke guys, nah itu ternyata besar sekali gitu. Terus kemudian isu terkait sama satu putaran, kemudian terkait sama NU, kemudian juga masalah Gibran mengenakan jaket lah ya. Ini kan TikTok ya. Itu dianggap positif sekali sama netizen gitu. Terus kemudian juga soal Mas Teddy, nah yang ganteng itu. Terus kemudian juga betul sekali gitu. Terus kemudian momen Gibran bungkukan badan. Nah ini kan sesuatu yang TikTok sekali gitu. Nah kemudian tapi positif semua ya kebanyakan ya. Betul sekali. Nah dari sisi engagement itu ternyata karena itu tadi TikTok ya, ada TikTok dan Instagram, maka sentimen negatif ke Prabowo itu ada 21% gitu. Nah kalau tadi kan soal Palestina tuh Mbak. Tunggu dulu sabar, masih ada lagi soalnya yang bikin gede kedua itu adalah soal IG. Kenapa IG-nya itu di Prabowo itu cukup tinggi? Karena dia itu memberikan bantuan ke Palestina dan kemudian dia mengundang influencer. Influencer inilah yang kemudian mengangkat
isu Palestina menjadi sangat besar dan mendapatkan sentimennya positif gitu. Nah, jadi terus kemudian kalau di IG karakternya beda lagi. Kalau di mana? Kalau di IG. Oh, Jadi kalau di tadi IG. kan satu Palestina kemudian dibantu oleh Influencer. kemudian juga terkait sama kampanye kreatif Prabowo Gibran. Jadi dengan 3 dimensi itu mendapatkan atensi cukup besar gitu. Terus kemudian yang dianggapnya sampai keluar dari billboard. Nah, itu kan dia mendapatkan itu gitu. Kemudian juga soal kenaikan gaji, kemudian Nikita yang marah karena Anies menyerang PS, kehadiran Prabowo, kemudian juga info-info program itu adalah sesuatu yang dia ada di Instagram gitu. Instagram. Oke. Saya ke Drone Emprit deh. Kalau Drone Emprit bagaimana memantau apakah ada beberapa hal yang di Indonesia Indikator ini juga sama dengan pantauan di Drone Emprit? Saya kira tidak jauh berbeda ya. Tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda karena temuan-temuannya dan postingan-postingannya kan sama juga. Sehingga kalau kita ngeliat engagement juga nggak jauh berbeda. Tapi kalau kita ngelihat menjelang debat ini, terutama pada satu hari terakhir tanggal 20 kemarin. Saya lihat tanggal 20 kemarin ada sedikit kenaikan volume percakapan untuk Pak Gibran itu setelah pukul 15. Setelah pukul 15 Kenapa? jadi Percakapan apa? Saya mau tahu aja sih. Percakapan apa? jadi sebenarnya ini didorong oleh trending topik kata-kata Mas Gibran di Twitter tuh. Di Twitter ada trending topik Mas Gibran pada sore hari itu sampai malam tuh Mas Gibran naik percakapannya. Dominan isinya positif betul. Tadi itu sudah disampaikan banyak oleh Mbak Rustika dan itu relate juga. Itu tidak jauh berbeda isu-isu yang diangkat tentang Mas Gibran itu di Twitter. Ada jaket, ada berbagai macam hal yang disampaikan. Nah, tapi kalau kita ngelihat dalam satu hari terakhir juga percakapan siapa sih yang paling positif percakapannya antara Pak Mahfud, Pak Gibran dan Pak Muhaimin. Itu ternyata Pak Mahfud paling tinggi percakapan positifnya. Percakapan positifnya. Apa yang dibahas di situ? Kebanyakan sih berbicara tentang orang-orang percaya kalau Pak Mahfud itu bakalan mampu materi debat. Pak Mahfud itu paling menguasai tentang materi debat. Sebenarnya ada masyarakat dan desa gitu ya. Itu domainnya Pak Mahfud di situ. Lalu Pak Gibran juga banyak berbicara tentang, banyak disinggung tentang pangan, tetapi dalam konteks yang agak negatif nih karena food estate. Kayak gitu. Jadi Pak Mahfud itu memang paling positif di antara. Kalau Caimin sendiri, kan Caimin juga sempat melontarkan mengenai food estate, apakah itu direspon justru negatif atau positif? Komentar dan kritikan Pak Muhaimin pada food estate, pada program food estate itu banyak positif sebenarnya. Responnya banyak positif. Tapi di awal-awal ketika mengomentar itu respon awalnya adalah positif. Tapi belakangan kemudian dijawab tuh sama teman-teman dari kubu 02 ya. Counter lah ya. Jadi counter ya kira-kira begitu. Jadi kemudian negatifnya juga cukup banyak menyumbang dari komentarnya itu. Baik. Bang Ege melihatnya momen ntar malam ini akan nampak seperti apa nanti? Show aja atau gimana? Kita mudah-mudahan analisisnya selalu agak tepat ini ya. Sudah 4 kali. 1, 2, 3, 6 kali kita. Iya. Pra dan pasca. Jadi, tapi sebelumnya kita masuk soal debat dulu. Lagi-lagi debat itu mata kuliah sebetulnya. Terus sesuatu yang ilmiah. Jadi dia membutuhkan cerdas, tangkas, lama-lama cermat. Dulu cerdas tangkas saja, nggak terlalu cermat. Sekarang sejak ada era media sosial, cermat karena apa yang salah di dalam itu kelihatan tidak salah. Habis itu baru ketahuan. Apa istilahnya Bang? Cek fakta gitu ya? Iya, cek fakta dan cek juga. Kalau sekarang istilahnya lamban berpikir istilahnya. Iya kan? Baru nih setelah ada antara makan siang gratis atau internet gratis gitu. Nah, jadi dengan demikian saya yakin kalau melihat yang sebelumnya antar capres, kan kita harus mengakui Gibran itu terlihat cerdas dan tangkas. Orang ini kan bisa punya bakat untuk hebat di debat. Ada yang gitu tuh. Walaupun bisa juga di public speaking di luar ruang debat bisa berbeda loh. Pak Prabowo itu kan kalau berbicara di publik terbuka gitu ya di depan relawan, luar biasa, iya kan? Walaupun adalah kata beberapa kata yang misalnya, offside ya? Misalnya kalau bukan, saya lebih bagus pakai pantun atau lebih bagus pakai perumpamaan. Tapi
kalau di debat kan kalah oleh si Raja Debat. Saya tetap bilang Anies Raja Debatnya itu. Untuk capresnya. Iya, iya. Dan kalau Ganjar ahli untuk melihat momentum. Jadi kalau ini ya kan serang menyerang, Ahli strategi dia. masuk dengan kata-kata yang sangat tepat, pas betul. Kalau untuk cawapresnya? dalam konteks cawapres ini lagi-lagi saya dulu mengatakan dan ini modal besar bahwa anak muda itu susah dikalahkan sebetulnya. Jadi kalau ada saya ngambil 2 contoh yang klasik itu kan Nixon lawan Kennedy ya kan dengan sebagai anak mudanya. Clinton waktu ngelawan waktu itu siapa saya lupa waktu itu dia juga karena mudanya gitu ya tampilnya kuat. Jadi ada modal itu ditambah. Meskipun data dari Drone Emprit mengatakan Pak Mahfud yang banyak pelan-pelan. Nah, positif. ini kan sebagai modal untuk masuk, ya kan? Cuma ada 2 hal catatan penting buat Bapak Gibran, Pak Gibran panggilannya, karena antar cawapres ini, ya kan? Itu dia punya beban, karena kemarin itu boleh dianggap sebagai yang menang lah. Ya. Sekarang ditunggu dibandingkan dengan itu ya, di luar SGIE, ya kan? Apakah akan diulang di JCC nanti malam? Itu kan kita nggak tahu ya, karena ada juga yang mengatakan tetap akan pakai singkatan, cuma dijelaskan. harus dijelaskan. Nah, jadi bebannya ada itu, ditambah lagi dengan sebetulnya kalau saya lihat yang menarik, Gibran ini punya potensi untuk ofensif. Coba lihat. ada potensi. Ya di Jawa Tengah waktu debat antar calon Pilkada. kepala daerah ada potensi untuk itu. Di debat Pertama baik debat cawapres. capres, enggak capres maupun cawapres, coba pelan-pelan lihat ya. Ketika capres yang berdebat, dia di belakang yang begini. Oh iya berdiri. Ya. Oke. Oh kita bilang Tapi oke. itu kan gestur kan. Ya, pelan-pelan, dia kan, iya dong gestur keluar dari apa? Dari dalam hati Pak, Ya. Bu, ya kan? Tapi itu masih oke karena dia pendukung. Pas dia di depan, dia yang berdebat, dia juga begini, coba Anda bayangkan. Jadi memang dari dalam hati itu. Nah ada 2 kalimat yang saya petik, yang itu bagi orang lain mungkin bisa dianggap songong. Tapi dalam konteks tertentu untuk debat ofensif. Waktu nanya SGIE ada kalimat yang keluar kan, mohon maaf. Ya, Min, kalau agak susah, agak kalau sulit. pertanyaannya sulit loh ya. Nggak artinya itu kan Itu nggak sebetulnya kalimat ofensif itu. ya. ofensif. Artinya nggak usah pakai itu pun, iya memang Anda kan dalam tanda petik. Bang Ege, tapi saat debat Nah, kemarin. yang ke Prof Mahfud dulu, dia Ya. karena kebetulan tadi menyambung Prof Mahfud. Yang pertanyaan seperti ini atau pernyataan seperti ini, saya aja Effendi Ghazali belum tentu berani ke Prof Mahfud. Yang dia katakan itu waktunya 2 menit, Bapak belum menjawab apa-apa. Anda aja Dari mungkin belum pertanyaan tentu saya, berani gitu, Ustaz. ditambah lagi dengan itu jangan mengambang jawabannya, Iya, iya. Bapak, Prof gitu ya atau Bapak gitu. Saya aja nggak berani ngomong gitu Iya, iya, sama Prof Mahfud. Iya. Jadi potensi ini ada. Maksud saya kalau ada pertanyaan yang bisa memancing suasana ini, bisa terjadi seperti itu bedanya dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo menahan diri betul loh, walaupun pada saat terakhir itu sempat ada keluar ya. Ya. Anda tidak layak Ya. memakai Etik-etik itu ya, tapi kan sebatas itu gitu. Ya. Nah ini kalau bisa dipancing, ini salah satu yang harus diperhatikan ini. Nah, tapi masalahnya kalau dipancing itu akan berujung kepada sentimen positif atau sentimen negatif. Kita ulas di segmen berikutnya, Bang. Oh, di segmen berikutnya. Ah, iya. Enggak, saya cuma mau ngasih tahu itu. Itu nanti terlaksanakan hari Minggu. Ya. Positifnya keluar Minggu apa Selasa? Ya, Nah, itu dia. Nanti Rustika sama Nova lah yang jawab ya. Sesaat lagi kami akan kembali pemirsa.